kepergian komedian Olga Syaputra, eksistensi almarhum nyatanya masih terus diingat para fans juga keluarganya. Bahkan tepat di hari ulang tahun Olga yang ke-33 tahun, yaitu pada tanggal 8 Februari kemarin, keluarga besar dan tim manajemen Olga merayakan di pemakaman almarhum TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Menurut sang adik Billy Syaputra, keluarga sengaja memilih dini hari sebagai momen ulang tahun Olga, sekedar untuk mengingat sosok almarhum yang telah wafat 27 Maret 2015 lalu. Kalau ibarat orang kalau masih ada ini kan kita ngomongin almarhum Olga karena almarhum udah gak ada lagi di dunia. Jadi kalau ibarat kita ngomongin orang ulang tahun kalau masih ada gitu, masih hidup, kita kasih surprise bilangnya gitu. Kita kasih surprise dan orang itu bahagia dan orang itu melihat kita balik. Jadi kalau misalkan mau surprise semalam kita kasih surprise almarhum Olga ya, syukur-syukur bagus-bagus almarhum tahu dengan tindakan kita dengan yang baik kita untuk kasih surprise beliau. Walaupun beliau sudah meninggal ya, mudah-mudahan beliau tahu dan bangga melihat kita semua masih banyak orang-orang yang menyayangi beliau, masih banyak yang mencintai beliau ya. Kebetulan pas jam 12 lewat 1 menit atau jam 12 lewat berapa gitu kita ngasih surprise ke makam almarhum bahwa semua loh datang untuk ngasih ucapan ulang tahun buat almarhum. Ada mama Bambili, bapak Bambili, keluarga Bambili, ada pendidik Bambili, ada orang-orang yang sayang sama almarhum yaitu Olga sama Babil gitu. Kita kasih surprise selamat ulang tahun buat almarhum dan kita kasih hadiah berupa doa dan kita semua kita berdoa buat almarhum khususnya Bambili berdoa buat almarhum supaya almarhum di sana di ulang tahun almarhum yang ke-33 diberikan kebahagiaan di sana, diberikan kesenangan di sana dan diterima di sisi Allah. Itu aja sih sebenarnya. Kalau Bambili sih, kalau yang Bambili yang udah apalagi kan Bambili nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Bukan berarti Bambili melupakan sosok almarhum. Kenangan-kenangan almarhum masih teringat dan masih kesep di otak Bambili. Tapi Bambili tidak mau bersedih-sedih lagi. Kasian juga sosok almarhum. Kalau Bambili selalu bilang sama mama Bambili, khususnya manajer Bambili juga, jangan sedih lagi, jangan nangis lagi. Mungkin thank you bro. Mungkin almarhum, thank you bro, hati-hati. Mungkin almarhum di sana juga udah bahagia, udah melihat kita juga udah senang gitu. Dan juga kita pastinya sebagai orang yang masih hidup, kita alangkah baiknya jangan menangis dan kita harusnya mendoakan. Jadi kalau misalnya berapa hari yang lalu ya, pokoknya mimpinya yang bagus-bagus deh. Bang Billy kan kalau selalu mimpi almarhum selalu cerita sama mama Bang Billy. Tapi kalau di mimpi Bang Billy tuh almarhum selalu tersenyum. Terus terakhir kalau nggak salah ya rambutnya panjang, cuma bilang sama Bang Billy jagain keluarga, jagain neneknya Olga, keluarga jalanin. Tapi Allah kan bertindak lain. Jadi kan orang luar berpikiran aset-asetnya Olga dijual, rumahnya Olga di luar, enggak, ini sama sekali enggak. Alhamdulillah masih ada duitnya Olga, duit pribadinya Olga untuk biayain Olga sendiri. Kalau untuk rumah alhamdulillah jangan sampai dijual. Kalau restoran kan emang udah ditutup kan karena faktor ada problem dari manajemen lah. Bang Billy nggak tahu menahu masalah itu. Bukan berarti tapi gak tutup itu karena faktor Olga, enggak. Billy nggak mau sangkut pautin. Olga pada intinya Olga udah tenang, Olga udah ngejalanin apa yang dijalanin di dunia. Olga alhamdulillah nggak punya hutang piutang sama siapapun. Kalau misalkan ada langsung hubungin ke keluarga Bang Billy, kita omongin gitu. Kerjaan Bang Billy lulus SMA, belum ada kerjaan, masih Olga paling sekedar ngasih orang tua, sekedar ngasih adik-adik beberapa gitu. Tapi pas waktu itu adanya Olga selalu ngasih biaya buat adik-adik Bang Billy, ngasih keperluan rumah, ngasih keperluan orang tua. Tapi nggak adanya Olga, akhirnya Bang Billy ngejalanin itu semua apa yang diamanin sama amanah sama Olga. Bang Billy harus sayang sama Olga, berarti kan Bang Billy harus ngasih keperluan keluarga atau orang tua yang keluarga pengen, harus ngebiayain adik-adik Bang Billy, harus ngebiayain rumah di rumah mama, di rumahnya Bang Billy. Insya Allah Bang Billy sanggup, Bang Billy ngejalanin ini atas nama Allah. Sebagai sosok entertainer yang didapuk menjadi pengganti Olga, sudah bisa dipastikan Billy akan menghadapi rutinitas syuting yang padat. Namun Billy sadar, kejadian pahit yang menimpa sang kakak dipicu dari gaya hidup kurang sehat yang dijalani Olga. Berkaca dari situlah, Billy berusaha untuk menjalani hidup sehat agar terhindar dari penyakit. Ini karena faktor Olga jarang banget tidur sore, dia tidur malam mulu. Satu, kedua Olga makannya emang jorok banget sih.
tahu ya, jujur nih Billy, maksudnya maaf ya, maksudnya Olga duitnya banyak. Olga kan bisa aja nikmatin, dia makan enak, beli sono jalan-jalan, tapi dia punya duit, syuting, makannya pecel lele, minumnya teh manis gitu mulu. Nah, kalau Bang Billy kan ya alhamdulillah, maksudnya adalah makan sayur, makan buah-buahan. Kalau Olga bener-bener makan pecel lele, es teh manis, gorengan tempe, gorengan tahu, sambal. Kalau Olga orangnya makannya gampang sebenarnya, makan itu aja udah. Insya Allah Bang Billy ada olahraganya. Kalau Olga kan hidupnya nyari duit, syuting, makannya jorok, syuting, akhirnya jatuh sakit. Akibatnya ya Allah berkehendak lain. Olga sakit, pas sakit diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpang siur berita yang merebak luas di ranah publik tentang pengobatan Olga di Singapura yang menelan biaya mahal, kabarnya sampai membuat keluarga harus menjual aset berharga Olga seperti rumah dan restoran miliknya. Billy pun akhirnya mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Diakui oleh artis serba bisa itu, biaya pengobatan Olga yang super mahal tersebut tidak harus membuat keluarga menjual rumah demi menutupi kebutuhan berobat Olga. Dan setelah klarifikasi tersebut dijelaskannya, Billy berharap pemberitaan hoax tentang sang kakak bisa diselesaikan. Jujur, sejujur-jujurnya, sebenarnya emang biaya rumah sakit di Singapura beda sama biaya rumah sakit Indonesia. Kalau di Singapura kalian juga pasti tahu perbandingannya sama rumah sakit Indonesia, nggak bisa dipungkiri emang. Tapi kalau buat aset-asetnya Olga yang dibilang dijual, rumah Olga dijual untuk biaya Olga, alhamdulillah itu nggak ada. Dan jangan sampai sebenarnya pun keluarga kalau misalkan ngeluarin biaya sebanyak apapun, maaf nih, sebanyak apapun, semurah apapun, tapi demi kebaikannya Olga, keluarga jalanin. Tapi Allah kan berkehendak lain. Jadi kan orang luar berpikiran aset-asetnya Olga dijual, rumahnya Olga di luar, enggak, itu sama sekali enggak. Alhamdulillah masih ada duitnya Olga, duit pribadinya Olga untuk biayain Olga sendiri. Kalau untuk rumah alhamdulillah jangan sampai dijual. Kalau restoran kan emang udah ditutup kan karena faktor ada problem dari manajemen lah. Bang Billy nggak tahu menahu masalah itu. Bukan berarti tapi gak tutup itu karena faktor Olga, enggak. Yang Billy nggak mau sangkut pautin. Olga pada intinya Olga udah tenang, Olga udah ngejalanin apa yang dijalanin di dunia. Olga alhamdulillah nggak punya utang piutang sama siapapun. Kalau misalkan ada langsung hubungin ke keluarga Bang Billy, kita omongin gitu. Selesai acara pengajian digelar, Billy yang selama ini tak pernah tidur di kamar Olga berencana jika dirinya ingin tidur di kamar sang kakak. Kendati rencana menempati kamar Olga sudah bulat adanya, Billy sendiri merasa masih tetap dilanda kesepian setelah sang kakak pergi selamanya. Hari Bang Billy tidurin ke kamarnya Olga gitu. Oh enggak dong, kan kamarnya Olga sepi, nggak ada yang tempat tidurin. Bukan tempat tidur, kan kamarnya Olga sepi, nggak ada yang tidurin. Makanya Bang Billy, insya Allah Bang Billy tidurin. Bang Billy yang nempatin. Semenjak meninggalnya Olga, Bang Billy ngerasa sepi aja gitu. Bang Billy sendiri sekarang di rumah. Paling sama asisten rumah tangga, sama supir Bang Billy, sama asisten Bang Billy gitu aja. Biasanya kalau ada Olga kan rame gitu loh. Maksudnya ibarat kata makan nggak makan tetap ngumpul gitu. Kalau awal-awal gitu tetap ngumpul, tetap rame, tetap ceria, ketawa ketiwi gitu. Di samping ingin menempati kamar Olga, Billy juga sudah mulai menggunakan mobil milik almarhum sang kakak untuk melakukan aktivitasnya di panggung hiburan.
Dan setiap kali mengendarai mobil tersebut, Billy tak menampik kerap teringat sosok Olga. Dan di dalam benak Billy sempat terlintas, betapa bahagianya Olga bila dapat menikmati mobil yang didapat dari hasil kerja keras almarhum di panggung hiburan tersebut. Di dalam mobilnya Olga, Bang Billy pernah berpikir, aduh, ini mobil Olga. Selama Olga masih di entertain, susah payah mencari nafkah untuk keluarga dan bisa menghasilkan sesuatu, dan dari menghasilkan sesuatu itu tidak bisa menikmati semaksimal mungkin. Bang Billy ngerasa sedih aja, ini mobil yoga lo sekarang Bang Billy pakai, tapi orangnya udah nggak ada, sedih aja gitu. Tapi kalau misalkan inget Olga lagi, tapi kalau mudah-mudahan sih Bang Billy jangan lagi inget yoga, dalam arti biar Bang Billy nggak sedih gitu loh. Selesai acara pengajian digelar, Billy yang selama ini tak pernah tidur di kamar Olga berencana jika dirinya ingin tidur di kamar sang kakak. Kendati rencana menempati kamar Olga sudah bulat adanya, Billy sendiri merasa masih tetap dilanda kesepian setelah sang kakak pergi selamanya. Hari Bang Billy tidurin ke kamarnya Olga gitu. Oh enggak dong, kan kamarnya Olga sepi, nggak ada yang tempat tidurin. Bukan tempat tidur, kan kamarnya Olga sepi, nggak ada yang tidurin. Makanya Bang Billy, insya Allah Bang Billy tidurin. Bang Billy emang Bang Billy yang nempatin. Semenjak meninggalnya Olga, Bang Billy ngerasa sepi aja gitu. Bang Billy sendiri sekarang di rumah. Paling sama asisten rumah tangga, sama supir Bang Billy, sama asisten Bang Billy gitu aja. Biasanya kalau ada Olga kan rame gitu loh. Maksudnya ibarat kata makan nggak makan tetap ngumpul gitu. Kalau awal-awal gitu tetap ngumpul, tetap rame, tetap ceria, ketawa ketiwi gitu. Di samping ingin menempati kamar Olga, Billy juga sudah mulai menggunakan mobil milik almarhum sang kakak untuk melakukan aktivitasnya di panggung hiburan. Dan setiap kali mengendarai mobil tersebut, Billy tak menampik kerap teringat sosok Olga. Dan di dalam benak Billy sempat terlintas, betapa bahagianya Olga bila dapat menikmati mobil yang didapat dari hasil kerja keras almarhum di panggung hiburan tersebut. Di dalam mobilnya Olga, Bang Billy pernah berpikir, aduh, ini mobil Olga. Selama Olga masih di entertain, susah payah mencari nafkah untuk keluarga dan bisa menghasilkan sesuatu, dan dari menghasilkan sesuatu itu tidak bisa menikmati semaksimal mungkin. Bang Billy ngerasa sedih aja, ini mobil yoga lo sekarang Bang Billy pakai, tapi orangnya udah nggak ada, sedih aja gitu. Tapi kalau misalkan inget Olga lagi, tapi kalau mudah-mudahan sih Bang Billy jangan lagi inget yoga, dalam arti biar Bang Billy nggak sedih gitu loh.